Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya kulla syai' sahlan muyassaran. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Ya Allah, kita mungkin hampir sebulan ya kita nggak belajar ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat tentang kana wa akhwatuha gitu. Insya Allah kita review, kita akan buat perbandingannya deh ya. Nah, kita sekarang masuk di bab 14 tentang inna wa akhwatuha. Sengaja kita letakkan beriringan, kemudian kita kasih pengantar jumlah Assalamualaikum. ismi. Salam. Ya, sengaja ibu-ibu kita letakkan bab ini ber berdekatan. Kemudian kalau ibu-ibu perhatikan di jilid 2 itu kita juga awali dengan jumlah ismiyah. Ya, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan kata benda, teorinya adalah mubtada dan khobar. Jadi ada mubtada, ada khobar, mubtada. Nah, kemudian tak jauh dari itu kita masuk ke bab kana wa akhwatuha. Ya, dan memahami kana wa akhwatuha itu berawal dari kemampuan kita memahami jumlah ismiyah mubtada khobar. Nah, memahami inna wa akhwatuha pelajaran kita hari ini itu juga tetap berawal dari memahami jumlah ismiyah mubtada khobar. Jadi kuncinya di situ. Jadi kata kunci kita, siapa yang faham mubtada khobar, maka ia akan bisa membuat atau memahami kana wa akhwatuha, bisa membuat atau memahami inna wa akhwatuha dengan mudah. Karena basicnya adalah dari jumlah ismiyah. Oke. Nah, inna wa akhwatuha ya, itu artinya adalah huruf inna dan teman-temannya. Jadi inna itu memiliki teman-teman. Temannya ada 5. Jadi berenam sama inna. Jadi dia jumlahnya ada 6. Ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ada 6. Gitu. Insyaallah ada di sini. Ya. Di teorinya ada. Nah, bisa dilihat ya di bukunya ya, halaman 64. Oke, kita mulai dari mufradat jadidah, kosakata baru. Yang pertama adalah ghafurun. Apa ibu-ibu? Ghafurun. Maha Apa pengampun artinya bukan ibu Ustaz? ghafurun? Ada yang tahu? Maha pengampun ya? Apa? Ya, ghafur maha Maaf, pengampun. ampun. Nashhadu. Apa artinya ibu tahu Kami nashhadu? kami menyaksikan. Bersaksi bukan Ustaz? Ya, nashhadu kami bersaksi. Nashhadu kami bersaksi. Badrun. Badrun. Badrun itu artinya 2. Dia bisa sebagai bulan purnama, rembulan, bulan purnama, tapi juga bisa sebagai nama tempat. Ya, kalau ibu-ibu pernah dengar perang Badar, nah, itu. Badar, ya. Badrun. Orang Indonesia nyebutnya Badar, tapi aslinya Badrun. Gitu. Saya kurang tahu ada korelasi apa.
Ya, atau jangan-jangan memang tempat itu bisa melihat rembulan dengan sempurna, makanya dinamakan badar. Kemudian al-jismu, badan. Al-jismu, badan. Tubuh juga bisa, tubuh. Kemudian nahifun, Kurus. kurus. Masya Allah. Kemudian al-masafatu. Al-masafatu artinya jarak. Jarak. Ya, jadi jarak dari rumah ke sekolah 3 kilometer. Maka al-masafatu bainal baiti wal madrasati, nah, kilometer. Jadi jarak, al-masafah itu jarak. Ba'idun, jauh. Jauh. Ba'id, jauh. Bu Zaidan Al-Fatih Ahmad ini Bu siapa? Iya. Iya, punten belum diganti. Bu Ade, Ustaz. Oh, Umi Hanan, Mas. Oh, iya, Bu Ade. Iya, iya, punten. Ya. Al-Asas, Al-Asas artinya perabotan. Al-Asas artinya perabotan. Al-adu, al-aduwu musuh. Al-aduwu artinya musuh. Lawan, musuh lawan. Kemudian qarib, qarib Dekat. Dekat, artinya dekat. dekat. Qarib dekat. An-nasru, Pertolongan. Pertolongan. pertolongan, betul. Pertolongan. An-nasru pertolongan. Jawadun, jawad apa artinya jawad? Dermawan. Dermawan. Ya, betul. Dermawan. Jawad, dermawan. Al-manzil. Al-manzil, rumah. Rumah. Syurtiyun. Syurtiyun apa artinya, Ibu? Syurtiyun. Polisi. Polisi, betul. Asadun. Asadun, Singa singa. bukan? Singa. Al-muznibu. Al-muznibu pendosa. Orang yang berbuat dosa. Al-muznib. Taibun, yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Al-fajiru. Al-fajir. Apa artinya al-fajir? Orang yang berbuat keji. Al-fajir berbuat keji, jahat. Gitu.
Al-fajir. Oke. Nah, saya mau masuk ke Microsoft Word dulu sebelum kita baca teksnya ya. Sebelum kita baca teksnya, kita masuk ke Word. Oke, kita kemarin membahas kana wa akhwatuha ya. Kita akan masuk ke ina wa akhwatuha. Ini adalah prolognya, Bu, mukadimahnya. Di Cilan ya. Saya kira ini. Nah, kita membahas jumlah ismiyah. Oke, di bab buku 2 kita membahas apa itu jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyah. Ya, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Teorinya simple, yaitu apa? Mubtada, khobar. Jadi ada mubtada plus khobar, yaitu khobarul mubtada. Nah, ini teorinya. Gitu. Contohnya, misalnya al-baitu jamilun. Rumah itu indah. Rumah itu indah. Ya. Al-baitu dia sebagai mubtada. Ya. Kemudian jamilun dia sebagai khobar. Khobarul mubtada. Ya. Oke. Nah, teorinya simpel mubtada khobar. Nah, yang kedua kita belajar kana wa akhwatuha. Ya, kana wa akhwatuha. Di mana ada fiil ya, ada fiil yaitu kana dan teman-temannya ada kana, soro, ya kan, asbaha, adha dan macam-macam ya. Itu. Nah, kemudian kita masukkan ke teori mubtada khobar gitu. Kan begitu kemarin konsepnya. Gitu. Misalnya dengan kata yang sama kita berikan ya kana. Ya, kana al-baitu ya, jamilan. Nah, kanal baitu jamilan gitu. Yang semula adalah duma ya gitu. Yang awalnya duma sekarang menjadi fathah. Kanal baitu jamilan ya gitu. Karena adalah fiil ya gitu. Nah, teorinya pun berubah, bukan mubtada khobar melainkan
melainkan isim kana, ya kan? Isim kana plus khobar kana. Jadi al-baitu isim kana, ya kan? Gitu. Jadi al-baitu ya isim kana, kemudian jamilan ya khobar kana. Ya, jamilan khobar kana. Gitu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Inna dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya ada 5. Kalau sama inna berarti ada 6. Ya, inna adalah huruf. Ya, inna itu adalah harfun, huruf. Huruf apa namanya? Pertama adalah harfut taukid. Ya, huruf yang berarti penegasan. Ya, jadi harfu naskhin wa nasbin wa taukidin. Nah, namanya adalah harfu naskhin wa nasbin wa taukid. Ya, dia adalah huruf. Ya, ibu-ibu, dia adalah huruf. Gitu. Ya, huruf apa? Huruf menasakh, huruf yang menghapus fungsi. Ya, mubtada khobar kalau kemasukan inna akan hilang fungsinya. Gitu. Nasbin menasobkan. Ya, menasobkan apa? Isim innanya. Taukid penegas ya. Huruf penegas. Taukid menguatkan, meyakinkan. Sesungguhnya. Arti dari inna itu adalah sesungguhnya. Gitu. Anggotanya ada berapa? Ada inna, ya, kemudian ada anna, ya anna juga artinya sama sesungguhnya. Gitu. Kemudian ke anna, ya, ya ke anna ini sungguh seperti, nah, sungguh seperti. Kalau anna sesungguhnya, gitu, sama kayak inna. Kemudian lakinna, ya artinya adalah tetapi sungguh. Nah, kemudian yang terakhir laita, ya itu berkhayal, ya berkhayal. Kalau la'alla, ya itu berharap. Nah, berharap. Gitu. Ini adalah teman-teman inna. Nah, fungsinya bagaimana? Fungsinya kebalikan dari kana wa akhwatuha. Kebalikannya. Gitu. Kita taruh di sini ya. Gitu. Oh, atau ditulis di sini deh, di bawah. Gitu. Di sini ya. Jadi kalau mubtada khobar itu adalah al-baitu jamilun. Nah, al-baitu jamilun. Kalau kana wa akhwatuha, kana al-baitu jamilan. Kanal baitu jamilan. Maka kalau inna, nah, dibalik innal baita jamilun. Nah, jamilun. Innal baita jamilun. Nah, yang berawal dua-duanya dumah, ya ini kalau mubtada khobar ya. Kemudian kalau ada kana, ya, maka jamilun jadi jamilan. Nah, tapi kalau ada inna,
kebalikannya. Ya, al-baitanya yang jadi fathah. Nah, begini Ibu gitu. Jadi kalau saya kasih teorinya, ya, kalau teorinya ini mubtada'nya marfu, ya. Marfu itu dhamma maksudnya, gitu. Khobarnya marfu, gitu. Tapi ya kalau yang kedua bukan mubtada, tapi ismu kana. Hukumnya marfu. Khobar kana, nah khobar kananya mansub. Mansub itu fathah. Pun demikian gitu. Yang bawahnya ismu inna, nah, mansub. Khobarnya, khobar inna marfu. Nah, sampai di sini apakah ibu-ibu merasakan ada kesulitan atau paham? Ustaz mau bertanya. Iya, ibu silakan. Tadi karena kan kata Ustadz fiil ya. Hmm. Berarti kanal itu jamilan itu kalimat jumlah fiil ya. Eh, Kan di- didahului fiil. dia fiil yang tidak sempurna, Bu. Oh gitu. Jadi memang kana wa akhwatuha itu memang fiil, tapi fiil yang tidak berfungsi sebagai fiil. Gitu. Jadi dia kehilangan fungsi, makanya disebut fi'lun nasikh. Fiil Hmm, yang kehilangan fungsi. Yang namanya fiil kan harusnya punya fa'il toh, iya makanya mau nanya harus punya fa'ilnya. maf'ul, harus punya maf'ul, tapi nggak punya dia. Yang ada Oh, malah punya isim kana sama khobar gitu. Jadi ini namanya fi'lun naqis ya. Jadi kana itu fi'lun nasikh wa naqis namanya ya. Nasikh karena dia menghapus teori. Teori fi'il jadi nggak berlaku di kana wa akhwatuha sama naqis. Naqis itu fungsinya hilang, berkurang gitu. Naqis itu kan dari kata yang kusu, nakoso yang kusu. Jadi al-imanu yazid wa yang kus. Yang kus itu turun atau berkurang. Maka memang karena wa akhwatuha ini dia fi'il. Ada madhi, ada mudhari'nya, ada amarnya juga Bu sama. Cuma dia kehilangan fungsi gitu. Gitu. Jadi kalimat ini tetap dinamakan jumlah ismiyah gitu. Lalu apa efeknya gitu? Kenapa harus seperti ini? Efeknya adalah lumayan gitu. Karena wakhwatuha itu menambah waktu dalam mubtada khobar. Mubtada khobar itu adalah kalimat yang tidak ada waktu, terlepas dari waktu. Mubtada khobar ya. Rumah itu bagus, gitu ya. Nah, karena dia mubtada khobar, nggak jelas waktunya kapan. Jadi seolah-olah ya rumah itu memang bagus. Kapan? Nggak tahu. Tapi kalau ada kana, maka dia menjadi jelas waktunya. Bisa dikatakan kanal baitu jamilan. Rumah itu dulunya bagus. Rumah itu dulunya bagus. Entah sekarang masih bagus atau sudah berubah, itu urusan lain. Tapi mubtada khobar ini akhirnya menjadi punya punya variabel waktu. Kanal baitu jamilan gitu. Misalnya ketika kita mengatakan wa kanallahu ghafuran rahima. Wa kanallahu ghafuran rahima. Allah itu maha pengampun dan penyayang. Karena dari dulu. Allah itu dari dulu. Nah, tapi kalau bahasa tafsir hingga sekarang. Jadi Allah itu dari dulu itu memang maha pengampun dan maha penyayang. Gitu. Dari dulu umat-umat terdahulu itu sudah tahu kalau Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Hingga hari ini masih tetap gitu. Masih tetap. Kalau ini diganti menjadi fi'il mudhari bisa juga. Misalnya yakunul baitu ya jami lan karena yakunu gitu. Nah, yakunul baitu jami lan. Nah, jadi jamilannya tetap ya
Dia fungsinya akhirnya menjadi mansub. Nah, cuma kananya menjadi yakunu, menjadi fiil mudhari. Artinya berubah, rumah itu menjadi bagus. Ya, tapi menjadi bagus ini juga ya cuma seperti itu saja. Bisa jadi memang dari dulunya bagus, ya, atau dulunya gak bagus menjadi bagus. Gitu. Gitu. Jadi akhirnya apa, mubtada khobar itu menjadi memiliki variabel waktu. Jadi ada waktu di situ. Gitu. Artinya ada kapannya. Nah, kalau teori inna wa akhwatuha menjadi diyakinkan, menjadi ada penegasan. Innal baita jamilun. Rumah itu sungguh-sungguh bagus. Rumah itu sungguh bagus. Sungguh rumah itu bagus. Itu innal baita jamilun. Gitu. Kalau anna gimana? Anna itu fungsinya kayak inna. Cuma anna itu harus harus terletak di tengah-tengah kalimat. Anna ya, nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Ibu cek ya di Al-Quran ya, kalau ada anna itu pasti di awal-awal, pasti di tengah-tengah kalimat. Misalnya, araftu, aku tahu, gitu. Araftu, annal baita, annal baita jamilun. Nah, araftu annal baita ya jamilun. Sama, gitu. Tapi annanya terletak di tengah, enggak di awal kalimat. Gitu. Hmm, gitu. Ini adalah anna ya. Temannya tadi kan ada 6 ya. Gitu. Dikasih yang lain bisa. Contoh ke Anna ya. Ke Anna sungguh seperti ya. Ya, ke Annal baita jamilun gitu. Rumah itu sungguh sepertinya bagus gitu. Jadi dia masih seperti gitu. Jadi sepertinya rumah itu sungguh bagus. Ke Annal baita jamilun gitu. Mungkin dia ngelihatnya dari jauh ya. Atau atau mungkin dia dengar informasi dari temennya, ada rumah direnovasi jadi bagus. Kemudian ada yang nanya, beneran rumahnya jadi bagus? Ka'anal baita jamilun. Kayaknya sih ya, rumah itu sungguh-sungguh bagus gitu. Jadi kayaknya, sepertinya. Nah, teorinya juga sama, nggak ada yang berubah kan teorinya kan? Gitu. Kemudian lakinna. Nah, kalau lakinna itu tetapi, berarti harus ada kalimat sebelumnya akhirnya disangga. Ya, ada sanggahan. Jadi lakinnya itu tidak datang sendirinya. Harus ada prolognya. Harus ada kalimat sebelumnya. Eh, misalnya eh, al-baitu ya. Ya, rumah itu ya. Misalnya jauh. Ya, rumah itu letaknya jauh. Ya. Ya, rumah itu jauh. Misalnya dia punya rumah jauh. Nah, ya, lakinnal baita jamilun. Gitu. Jadi rumah itu memang jauh, tetapi rumah itu bagus gitu. Jadi nggak masalah rumahnya jauh tapi bagus gitu. Nah, lakinna ini juga sama. Dia diletakkan di antara dua kalimat. Ya, dia berfungsi untuk mengatakan tetapi, fungsi tetapi tapi sesungguhnya. Rumah itu jauh, tapi sungguh rumah itu bagus banget gitu. Gitu. Nah, ada lagi misalnya laita ya. Ya, laita al baita jamilun. Ya, ya. Al baita jamil. Aku berkhayal rumah itu bagus. Aku berkhayal. Berkhayal itu seandai-andainya, tapi nggak mungkin terjadi gitu. Mungkin karena rumah itu sudah hancur, ya kan? Sudah dirobohkan dari awal, jadi dia berkhayal rumah itu menjadi bagus. Tapi kalau la'alla, ya la'alla ini harapan. Mungkin terjadi. Ya, la'allal baita jamilun. Aku berharap rumah itu menjadi bagus. Nah, jadi semuanya
punya makna, ya maknanya berbeda-beda, tapi fungsinya sama. Nah, gitu. Fungsinya sama. Gitu. Nah, ibu-ibu perhatikan ya, yang dari awalnya al-baitu jamilun. Nah, ketika dimasuki Baik, sama kasih inna dulu. dan kawan-kawan, eh, ya dia berubah. Nah, jadi inna, isim innanya mansub menjadi fathah, khobarnya menjadi marfu. Ini kebalikan dari kana wa akhwatu. Jadi ibu-ibu kalau lihat apa namanya pembelajaran tentang kana, ini adalah kebalikan. Kalau di kana yang albaitunya yang berubah ya Tat ya. Kalau Iya. di ina. Kalau di inna, kalau di Ah, kana Ina dan jadi teman-temannya hmm, yang berubah jadinya tak gitu kan dari albaitu menjadi albaita ya. hmm, iya. Apa sih mubtadanya ya? Mubtadanya yang berubah gitu ya. Araftu itu apa tadi Tat? Araf tuh aku tahu, Aku tahu. aku tahu. Ustadz tadi nashin itu apa? Apa? Huruf huruf ina itu huruf nashin wa nasbin wa taukid. Ini, yang Wa ini. nashinnya itu apa Ustadz? Naskhin itu menghapus fungsi. Ya. Oh, menghapus fungsi. Ya Jadi Ustadz. kalau dalam Al-Quran itu menasah itu kan menghapus ya. Nasah itu kan menghapus. Ayat ini sudah dinasah. Ya, maksudnya sudah dinasah. Nasakh itu maksudnya itu sudah dihapus. Artinya apa? Awalnya kan teori mubtada khobar, Bu. Ini kan sebenarnya mubtada khobar tuh. Al-baitu jamilun. Gara-gara ada inna, hapus mubtada sudah tidak lagi jadi mubtada. Dihapuskan menjadi apa? Isim inna. Khobar mubtada juga dihapus menjadi apa? Khobar inna. Gitu. Hmm. Jadi dihapus. Yang berikutnya nasob. Wa nasbin. Huruf yang menasobkan. Kenapa? Karena yang terletak setelah inna menjadi mansub. Al-baitu menjadi al-baita. Jadi fathah kan? Nah, fathah itu adalah nasbun atau nasob atau nasbin. Kenapa disebut taukid? Taukid itu penegas, artinya sesungguhnya. Jadi inna itu huruf taukid, huruf penegas. Itu. Jadi dia tidak menjadi jumlah ismiah lagi gitu maksudnya ya. Maksudnya Tat. Dia tetap jumlah Maksudnya huruf apa tadi? Taukid, huruf teorinya. apa? Nas, apa? Oh gitu. Teorinya kan yang dihapus. Kan teorinya awalnya mubtada khobar. Jumlah ismiyah itu Tidak kan kabar. teorinya adalah mubtada khobar. Hmm. Tapi sekarang sudah tidak lagi menjadi mubtada khobar. Tapi tetap jumlah ismiyah dia, tetap jumlah ismiyah. Itu jumlah ismiah. Fungsi sebagai sebagai apanya yang berubah gitu loh. Karena ada ina. Kaidahnya ya, nama kaidahnya jadi berubah. Awalnya kan mubtada menjadi isim inna. Awalnya kan mubtada atau alba itu awalnya kan mubtada. Akhirnya kan berubah menjadi ismu inna. Khobar mubtada
Berubah toh akhirnya toh menjadi khobar inna. Ustadz, balikin ke bawah lagi, Ustadz, catatannya. Yang ini, Ya, ya. Oke. ya silakan ditulis dulu Ibu-ibu. Ustadz mau nanya, Ustadz. Ya Ibu. Kalau yang kana itu kan posisinya dia sebagai fiil ya. Jadi kalau susunan kalimatnya kanal baitu jamilan itu berarti fiil ya, fa'il terus maf'ul gitulah kalau kalau bahasannya jumlah fi'liyah ya. Hmm. Walaupun kalau kana kan jadi beda ya. Kana terus isim kana khobar kana. Hmm. Terus kalau yang inal baita jamilun itu kan inanya sebagai apa tadi? Huruf ya, harfun ya, Iya, huruf inanya. Terus baita jamilun itu berarti nggak ada fiilnya ya, Ustaz? Apa memang kalau inna itu dia tidak mengandung fiil? tidak. Inna itu adalah huruf dan dia tidak mengandung fiil. Dan al-baita isim inna, kemudian jamil khobar inna gitu. Jadi kalau kita sebut kelompok ya, kana wa akhwatuha itu adalah kelompok fiil. Kalau inna wa akhwatuha itu kelompok huruf. Jadi ada kelompok kata kerja yang masuk ke jumlah ismiyah dan ada kelompok huruf yang masuk ke jumlah ismiyah gitu. Nah, masing-masing kelompok ini beda. Ada yang kelompok huruf inna, anna, ka'anna, lakina, laita, la'ala. Dan ada kelompok fiil kata kerja. Ada kana, soro, asbaha, dhalla, amsa, laita, dan seterusnya. Nah, tetapi masing-masing kelompok ini ya kan itu punya kesamaan, sama-sama menghapus fungsi mubtada khobar. Jadi begitu dimasuki kelompok dua ini, mubtada khobar kita lupakan, gitu. Karena teorinya jadi berubah. Mubtada kalau dimasuki kana jadi isim kana. Khobar mubtada dimasuki kana menjadi khobar kana, gitu. Nah, kalau pada kana yang mansub adalah khobarnya. Nah, jami lan, gitu. Nah, berbeda dengan kelompok yang berikutnya yaitu kelompok huruf gitu. Kesamaannya tadi ya sama-sama menghapus mubtada khobar. Lupakan mubtada khobar karena kalau sudah dimasuki inna, mubtadanya menjadi isim inna. Khobar mubtada menjadi khobar inna. Nah, bedanya dengan kana yang mansub dalam inna itu adalah isimnya. Jadi al-baita jamilun. Jadi innal baita jamilun. Nanya lagi Ustaz, kalau yang araftu itu dia posisi kalimatnya sebagai apa? Kalau anal baita jamilun itu kan ana isim kana khobar kana. Kalau araftu Araftu ini fiil dulu, fiil fa'il dulu. Jadi kita kita bedakan araftu itu fiil plus fa'il. Udah kita lupakan ya. Nah, dari ananya kita sebut ana adalah harfu naskhin wa nasbin wa taukid. Al-baita isim anna.
Jamil khobar anna. Gitu. Jadi ada jumlah ismiyah yang masuk ke jumlah fi'liyah. Nah, dalam konteks araftu annal baita jamilun, berarti ada jumlah ismiyah yang masuk ke jumlah fi'liyah. Apakah boleh? Ya boleh gitu. Boleh banget gitu. Sebaliknya kan juga bisa. Sebaliknya juga bisa gitu. Gitu. Contoh nih, contoh ya. Contoh di bawah nih. Kita punya jumlah ismiyah, misalnya al baitu jamilun. Ini jumlah ismiyah. Kita kasih jumlah fi'liyah bisa al baitu, ya kan? Misalnya, al baitu, eh, misalnya al baitu yaqa'u, nah, fi Bogor. Nah, ya. Pertama al baitu ini mubtada. Nah, yang kedua sama al baitu mubtada. Yaqa'u ini fi'il mudhari'. Rumah itu terletak, sedang terletak. Yaqa'u itu fi'il mudhari' ya. Al baitu yaqa'u fi Bogor. Rumah itu terletak di Bogor. Maka di dalam jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah yaitu yaqa'u. Gitu. Sebaliknya juga bisa gitu. Sebaliknya misalnya tadi saya punya kata araftu. Ini kan jumlah fi'liyah toh. Annal baita ya ya jamilun bisa gitu. Digabung dua-duanya bisa araftu. Ini kan terserah kita. Annal baita ya. Aku tahu rumah itu terletak ya ya kan? Di Bogor. Bebas. Gitu. Araftu annal baita jamilun. Araftu annal baita ya. Ini fi'il mudhari' fi Bogor. Nah, ini namanya variasi, Bu. Namanya variasi kata. Ya, dalam posisi tertentu kalau kita sudah memahami bahasa Arab, sebenarnya bahasa Arab itu adalah kosakata pilihan kita. Gitu. Kan ujung-ujungnya kan memang kita yang akan mengatakan atau mengucapkannya. Gitu. Jadi selama sesuai dengan kaidah nggak masalah. Gitu. Mau kita sebut rumahnya bagus atau nggak bagus, atau kita deskripsikan dengan apapun, ya itu silahkan. Ustadz, kalau la'alal baita jamilun itu artinya apa jadinya? Kalau intinya diartikannya. La'alla itu berharap. Aku berharap rumah Oh, ini indah. oh, aku berharap. Gitu. Kalau laita berandai, seandainya rumah ini indah. Beda ya berharap sama andai. Kalau berharap mungkin terjadi. Kalau seandainya itu kadang tidak terjadi. Itu. Misalnya seandainya masa kecilku terulang kembali. Nah, itu nggak mungkin. Gitu. Gitu. Tapi kalau berharap, ya aku berharap itu mungkin terjadi. Setidaknya inilah yang difahami oleh orang Arab ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia bagaimana, tapi kalau menurut orang Arab, andai dan berharap itu dua kata yang memiliki pendekatan berbeda. Andai tidak mungkin terjadi, makanya dikatakan fa inna lau yaftahu abwabasyayatin.
hati-hati loh kalau mau mengucapkan laita, la'alla. Kenapa harus hati-hati? Karena yang namanya andai itu membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan. Syaitan menggoda manusia dengan andai. Ya, berandai-andai, seandai-andainya gitu. Tapi kalau roja, harapan itu dianjurkan gitu. Mengharapkan, berharap itu dianjurkan. Oke, clear? Ada yang ditanyakan di sini, Ibu? Kalau clear, kita kembali ke kitab. Nah, dari sini ibu-ibu akan bisa memahami. Oke ya, gitu. Nomor satu, coba dibaca Bu Herliana. Dibaca dan diterjemah. Innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya, itu ya. Isi minanya mana isi minanya? Inna Allah isim inna ghafurun khobar inna. Mumtaz. Nomor dua, Bu Yanti. Nas Nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hmm. Kami bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Oke, Lalu kita oke betul. Loh, Bu Umu Akram left ya? Umi Akram ya. Ustadz nanya, bentar. Boleh. Yang nashhad itu berarti yang kayak tadi ini ya, itu fiil ya Ustadz. Berarti arof tuh gitu ya Ustadz ya. Ya, nasyhadu fi'il mudhari'. Na kami Fiil mudhari. gitu. Kalau araf itu tadi fi'il madhi ya. Nasyhadu ini fi'il mudhari'. Kami sedang bersaksi. Iya, maksudnya jadi ini gabungannya apa tadi itu jumlah fi'liyah dan ismiyah ya Ustadz. Kayak gini Betul. gitu contohnya. Betul, betul. Oke. Oke. Kemudian Umi Ica nomor 3. Ka'anna Muhammadan Badrun. Hmm. Ka'anna. Sungguh sepertinya sungguh seperti Ka'anna itu sungguh Muhammad sepertinya Muhammad 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 rembulan seperti seperti rembulan. ya. Jadi Muhammad sungguh seperti rembulan. Muhammad sungguh seperti Iya, rembulan. jadi artinya agak kalau sudah diartikan kayaknya harus ditukar posisinya. Iya ya, sungguh seperti Muhammad rembulan. Iya, Ustaz. Iya. ya, Nomor 4. Muhammad sesungguhnya seperti rembulan. Nomor 4 Bu Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annal ustadza tobibun. Mm-mm. Ustadz itu sungguh seperti tabib apa dokter ya. Dokter. Mumtaz. Nomor 5 Bu Ade Umi Hanan. Hadza rajulu qawiyyun lakinnal jisma nahifun. Mm-mm. Seorang pemuda sungguh seorang yang kuat, Iya, begitu ya? iya kuat. Seorang yang kuat, badan gimana sih? Lakinna tetapi Oh, laki ya. Akan tetapi badannya kurus. ya Eh, tetapi sungguh badannya kurus. kurus. Jadi laki-laki ini kuat tapi badannya kurus gitu. Gitu. Nomor berikutnya Bu Nurul. Iya Ustaz. Hmm. Eh, Al-masjidu jamilun lakinna masafata ba'idun. Masjid itu bagus akan tetapi jaraknya jauh.
Mm-mm. Ya itu masjidnya bagus tapi sayang jaraknya jauh. Nomor berikutnya Bu Rima bisa jawab meskipun nggak ada buku, bisa lihat di ini atau gimana? Iya, coba ya Tat. Ye, enggak. Laita safaro sahlun. Mm-mm. Laita itu tadi eh, apakah tidak? Berkhayal. Dalam? Apa Tat? Iya, berkhayal seandainya. Oh iya, seandainya sahlun. Sahlun itu apa Tat? Sahlun itu mudah, 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 mudah. Seandainya perjalanan ini mudah. Mm-mm. Ya, namanya safar itu nggak mudah ya. Safar itu kan kata Nabi qit'atun minal azab. Mm-mm. Safar itu potongan dari azab atau siksaan. Jadi memang safar nggak mudah gitu, Mm-mm. gitu. Pasti pasti ada kesulitan gitu. Kemudian berikutnya kembali ke Bu Herliana Umi Asraf. Laital bada'ro tawilun. Saya berharap bulan purnama itu panjang. Iya, maksudnya panjang itu Lama. lama. Iya, Lama maksudnya. iya, tawil itu lama. Nggak mungkin karena rembulan itu nggak akan awet gitu. Bulan purnama paling ya sehari 2 hari gitu. Maksudnya yang bulat bulat seser ya bulat 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 gitu nggak bisa lama. Nomor 9 Bu Yanti Umi Fatan. La'allan nasra qaribun. Hmm. Aku berharap nasra pertolongan qaribun. Qaribun apa tat? Qorib dekat. Oh, aku berharap pertolongan itu dekat. Pertolongan Allah atau apa di sini? Iya, pertolongan Pertolongan, Allah. pertolongan Allah. Hmm. Iya, gitu. Aku berharap pertolongan Allah dekat bagus gitu. Kemudian nomor 10. Nomor 10 Umi Ica lagi. La'alla mudiro salimun. Berharap pimpinan baik. Mm-mm. Baik, sehat gitu ya. Aku berharap manajer atau pimpinan ya salim segera sehat atau kembali sehat. Nah, maka ini di sini dijelaskan ya inna dan kawan-kawannya ya anak ke anak lakinna la ala laita berfungsi pada jumlah ismiyah ya dengan cara menasobkan mubtada kemudian disebut dengan isim inna dan merofakkan khobar kemudian disebut khobar inna. Nah, makna dari huruf nasikh diterangkan sebagai berikut. Nah, ini ana penguat penegas, ke ana tasbih seperti lakinna koreksi bermakna tetapi, la'alla berharap, ya, laita angan-angan hayalan. Nah, gitu. Nah, di sini ini sini innallaha tawwabun ya. Allah sesungguhnya Maha penerima taubat. Rahimun, Maha penyayang. Ya, pengasih. Afuwun, Maha menerima maaf. Afu, menerima maaf. Ya. Apa bedanya afu sama ghafur? Ya, ghafur pengampun. Ya, kalau ghafur itu diampuni tapi diingat. Ya, gitu. Kalau afu diampuni dan dilupakan, gitu. Gitu. Kan ada orang itu gitu, gitu. Aku sudah maafkan tapi aku nggak bisa lupa, gitu. Tapi kalau afu, ya itu diampuni tapi dilupakan, diampuni dan dilupakan. Maka itu yang lebih lebih tinggi ya. Mana yang lebih tinggi afuun atau ghafur? Itu adalah afu. Ya. Afuun itu keren banget gitu.
ibarat kata itu ya, di mahsyar yang mendapatkan afuwun itu catatan dosanya tidak ditampilkan. Nah, gitu. Gitu. Jadi pernah bersalah. Nah, itu dilupakan, tidak ditampilkan. Gitu. Jadi kalau ada ayat yauma tublas sarair, hari di mana kesalahan manusia itu akan ditampakkan, maka dosa itu ada yang diampuni, tapi tetap ditampakkan, gitu. Nah, tapi ada juga dosa yang diampuni dan tidak ditampakkan. Nah, kita itu maka kalau kita di bulan Ramadan itu kan kita disunahkan itu. Ya ampun, Karim. Ya, ya innaka afuwun karim Oh, tuhibbul Karim. afwa Heboh. fa'fu anna. Nah, Kalau kita duduk di antara dua sujud juga gitu kan, gitu. Itu wa'fu an nih ya. wa'fu an gitu. Wa'fu anni. Nah, gitu. Tadi gofurun apa Ustaz? Diampuni. Iya, ghafur ya pengampun. Allah Maha Pengampun. Ghafur Maha Pengampun. Jadi kita lebih berharap di afun ya Ustadz ya. Iya, gitu. Tapi kalau hamba yes, dua-duanya penting gitu. Gitu. Jadi udah Kadang-kadang diampuni terus dilupain gitu Ustadz. Jangan nggak diliatin nanti. betul biar nggak malu Bu ya, gitu. Kalau tahu bun tadi apa? Tawab menerima taubat. Menerima taubat, tawab menerima taubat. Azizun. Aziz, perkasa, hakim, bijaksana. Ya, maha bijaksana. Kemudian, nah, la'alla tajira rabihun. La'alla, aku berharap. Tajir, tajir itu pedagang atau Pedagang itu. bisnismen, pebisnis itu. Aku berharap pebisnis itu robih, mendapatkan keuntungan. Shadiqun, jujur. Aminun, dapat dipercaya. Adilun, adil, profesional. Solih, baik, solih. Jawad, dermawan. Nah, jawadun, dermawan. Ya. Al-baitu jadidun, rumah itu bagus. Ya. Lakinnal asasa qadimun, qadim itu lama, sudah usang. Ya. Rumah itu bagus atau baru, jadi itu baru. Rumahnya baru, tapi perkakasnya, perabotannya masih lama. Gitu. Mungkin karena otentik gitu ya, estetik gitu ya. Jadi perabotannya lama, antik. Al-baitu jadidun lakinnal maktaba qadim. Jadi rumah itu baru tapi kantornya masih lama. Ad-dukan toko. Ya, di rumah itu baru tapi tokonya udah lama. Maksof, kantin, manzil, rumah singgah, apartemen, sakan, pondok. Sakan itu pondok. Begitu. Ka'annal ustadza kitabun. Nah, ini bagus nih kalau ibu-ibu terjemah nih. Tadi sampai Umi Ica ya, terakhir ya. Nah, sekarang Bu Enda. Iya Ustaz. Nah, Dibaca Ustadz. boleh dibaca dan diterjemah. Ayo masih. Ka'annal ustadza kitabun. Ustadz itu sungguh seperti kitab, Ya, buku. seperti Ya, buku. maksudnya sebagai rujukan gitu. Kemudian Baik. nomor 4. Yang berikutnya, Bu setelah Bu Enda,
Bu Ade, Umi Hanan. Ka'annal ustadza qamarun. Ustadz itu seakan-akan seperti rembulan. Masya Allah, ya. Itu mungkin ustadznya ganteng gitu ya. Jadi komar seperti rembulan. Karena komar itu ditasbihkan itu untuk menunjukkan keindahan, ketampanan, kecantikan gitu. Orang-orang Arab ya menggunakan komar itu untuk itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, Undun. Oh, ya. setelah Bu Ade, Bu Nurul. Bu Nurul. Tuh. Bu Nurul off kah? Atau di mute? Di mute ya sama Bu Nurul ya? Atau Bu Nurulnya? Oh, izin ke belakang ya Allah. Oh, iya. Berarti Bu Rima, Jundun. Jundun. Jundun itu artinya apa, Ustaz? Jundun pasukan. Oh, suka. Hmm. Kanal Ustada Jundun. Oh, tentara, Eh, tentara. 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 Kanal Ustada Jundun. Sesungguhnya Ustadz itu seperti tentara. Hmm. Ya. Syurtiyun lanjut berarti kembali ke Bu Herliana, Umi Asraf. Ka'annal ustadza surutiyun. Ustadz itu sungguh seperti polisi. Masya Allah, galak ini berarti. Kemudian setelah Bu Yanti, Umi Fatan. Al ustaza asadun. Hmm. Sesungguhnya ustadz itu seperti singa. Masya Allah, seperti singa. Mungkin kalau orang Arab, Asad itu lebih ke wibawa, ya, pemimpin. Kan singa itu raja, raja hutan gitu. Jadi di kewibawaannya, karismanya gitu. Oke. Karisma gitu ya. Iya. Nah, terakhir, Umi Ica. Ya Ustadz, ka'annal ustaza tobibun. Mm-mm. Eh, Ka'anna. Ustadz sungguh Ustadz seperti dokter. Mm-mm. Gitu. Seperti dokter, penawar. Nah, sebagai penawar, penawar hati, ya penawar ilmu, dahaga ilmu gitu. Awal kebodohan ya Ustadz. Mm-mm. Oke. Biar jadi pinter. Heeh. Terus, nah ini. La'alla sariqata ib. Nah, aku berharap pencuri itu bertaubat. Ya, al-zalim orang yang zalim. Al-mudhnib orang yang berdosa, pendosa. Alis, alisso pencuri. Ya, atau alisso itu orang yang dipenjara. Alis, ya, alisso itu yang dipenjara. Alisu. Al-fajir orang yang keji. Al-asi yang ahli maksiat.
Begitu. Ada yang tanyakan Ibu-Ibu? Ustadz, mohon maaf itu kalau tadi kan la'ala itu aku berharap. Akunya itu yang mananya sih Ustadz? Enggak, Aku berharap. enggak ada Ber akunya di situ sebetulnya, gitu. Karena la kan huruf, gitu. la'ala huruf. Terus kalau saya pakainya kami, Iya, iya, karena huruf itu nggak mungkin dimasuki, tidak kami mungkin, berharap tidak gimana? mungkin dimasuki di dalamnya apa namanya, subjek, gitu. Nggak mungkin masuk subjek, gitu. Misalnya ya kayak ala sariqat taib itu maka bisa difahami bahwasanya mengatakan itu pasti dia, gitu. Misalnya saya nih la ala sariqat taib, maka yang mengatakan la ala itu pasti dia, gitu. Maksudnya dia itu ya saya akan menerjemahkan ala sariqat taib, aku berharap pencuri itu taubat, gitu. Tapi misalnya nih, kita lagi ngobrol gitu ya, lagi ngobrol banyak orang gitu. Kemudian kita bilang, la ala sariqat taib, maka itu artinya kami, ya. Kami berharap ya pencuri itu taubat, gitu. Pakai ini, pakai tambahan nahnu nggak? Nggak usah. Eh, Pak gimana? nggak bisa kalau dimasukin nahnu, malah Mm-mm. nahnunya nanti yang jadi isim inna, gitu. Nahnunya yang jadi isim inna karena kalau dimasukin nahnu atau semuanya gitu malah atau domir apapun ya, malah dia yang jadi isim inna, gitu. Gitu. Misalnya nih ya, gitu. Kita masuki domir gitu ya. Misalnya la'alla ya, bisa gitu. La'allana gitu. La'allana taib gitu. Ya, gitu. La'allana taib. Nah, maka na ini jadi isimnya gitu. Ya. Jadi la'allana taib. Kami berharap kami bertobat gitu. Jadi kami berharap kami bertobat gitu. Paham nggak Ibu? Gitu. Ustadz Afwan, kalau posisi subjeknya sama kayak tadi fiilnya tadi, maksudnya fiil terus ina, isim ina dan khobar ina mungkin nggak? Huruf Kalau maksudnya apa? tadi kan ah apa namanya subjek dulu, kemudian ina sebagai huruf dan selanjutnya. Kalau tadi kan bisa fiil ya, fiil Ya, terus ina gitu. Kalau ya. subjek di depan paling awal mungkin nggak? Bisa. Maksudnya kayak Nah, justru itu domir, mungkin. domir. Justru mungkin itu misalnya arju gitu atau misalnya arju gitu ya. Ya, arju la'alla sariqah ya. Ya, arju ini kami ya. Kok kami? Aku. Arju aku berharap la'alla sariqah taib. Aku berharap pencuri itu bertaubat gitu. Bisa. Arju la'alla sariqah taib. Bisa. Arju ini fiil Bu Ade. Fiil sama fa'il. Kalau kami bisa kami maka narju ya, narju. Kami berharap ya si pencuri itu bertaubat.
Ada pertanyaan Ibu-ibu? Itu tadi salah harokat ya, Ustaz. Asariko ya. Oh iya. Asar. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup Ibu-ibu. Insya Allah nanti kita share ya, apa tuh namanya. Eh, termasuk Ica tadi ya. Saya coba cek ya, kapan kita terakhir kali ketemu nanti. Kalau memang ada dokumennya. Ustaz, udah ketemu ada di kelas jilid 2 Oh, iya. kemarin. Iya, gitu. Keren, Ustaz. Oke. Baik, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita Ibu-ibu di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi pekan depan. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, istiqomah, gitu. Semangat. Punya banyak sekarang, gitu. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, izin Syukran, balik. Syukran jazakallah khair, Ustaz, Ustaz. jazakallah khair. Sehat semuanya. Ya. Amin.